Halo teman, inilah 5 pinjol yang mulai ada DC lapangannya. Nah, berita ini saya dapatkan dari web resmi, jadi sangat valid sekali teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah galbay di pinjaman online, mohon simak video sampai habis agar tahu kelima pinjol yang mulai ada DC lapangannya. Nah, saya urutkan satu persatu ya teman. Yang pertama adalah EasyCash. Banyak teman-teman saya yang coba untuk memberitahu saya lewat di Instagram atau info Facebook, Bang, EasyCash ini saya kemarin ditagih, Bang, EasyCash ini saya kemarin ada yang menagih lewat rumah. Nah, ini memang sekarang EasyCash sedang atau menggalakkan DC lapangannya. Dia mulai ada DC lapangannya karena dia pendanaannya sudah mulai kuat ya teman. Nah, kita tahu EasyCash ini kemarin kan nggak ada DC lapangannya. Banyak yang pinjam 10 juta, 20 juta, 30 juta, tapi tetap aman sampai detik ini tidak ada developer yang menagih. Tapi baru-baru ini developer dari EasyCash ini mulai ada dan mulai marak ya teman. Ini terutama di daerah Jakarta. Untuk Jabodetabek ini mungkin sedikit sekali. Jadi teman-teman harus lihat domisili teman-teman. Kalau umpamanya memang di Jakarta atau di Jabodetabek harus lebih waspada dan berhati-hati, karena DC lapangan EasyCash ini mulai ada dan mulai dibayarkan oleh EasyCash. Nah, ini adalah DC lapangan dari pihak ketiga. Jadi EasyCash ini sebenarnya tidak punya DC lapangan, dari dia cuma menggaji pihak ketiga untuk menagih teman-teman, jadi tidak dari EasyCash-nya sendiri. Nah, ini yang pertama. Untuk yang kedua adalah rupiah cepat. Nah, banyak yang bertanya, Bang, saya rupiah cepat sudah 1 tahun nggak ada yang nagih, Bang, saya rupiah cepat sudah 2 tahun nggak ada yang menagih. Itu kemarin ya teman. Untuk sekarang mungkin akan ada penagihan dari rupiah cepat karena sudah resmi akan mengaktifkan DC lapangannya. Jadi harap lebih berhati-hati yang pinjam di aplikasi rupiah cepat, karena aplikasi ini sudah mulai ada DC lapangannya. Nah, ini terjadi karena DC lapangan dari rupiah cepat ini mulai bertransformasi ya teman, karena kemarin kan cuma sedikit atau malah nggak ada rupiah cepat ini. Nah, sekarang dengan sokongan pendanaan kuat dari Cina, ini mungkin kemungkinan besar akan ada DC lapangan dari rupiah cepat. Jadi buat temen nih yang sudah pinjam di aplikasi rupiah cepat, harap lebih berhati-hati ke depan, karena mungkin besok-besok akan ada penagihan dari rupiah cepat ini. Jadi harap waspada. Nah, untuk aplikasi yang ketiga adalah Indodana. Nah, Indodana ini kita tahu yang kemarin-kemarin sudah banyak yang komplain masalah ini. Sudah banyak yang merasa diintimidasi oleh DC lapangan dari Indodana ini. Karena kemarin untuk DC lapangannya cuma telepon dan WA terus. Sehari bisa sampai 20 kali, 10 kali. Jadi mungkin mengintimidasinya lewat WA dan telepon. Tapi untuk sekarang ini sudah mulai mengaktifkan DC lapangannya. Saya bicara seperti ini karena pendanaan dari Indodana sudah mulai kuat teman-teman. Aplikasinya sudah mulai banyak sekali orang yang galbay. Jadi Indodana juga panik ini bagaimana cara untuk membayar, bagaimana cara untuk menaikkan kredit macet, karena kredit macetnya sekarang sudah terkonfirmasi 5% lebih ya teman, dan ini menjadi indikasi kuat akan kena sanksi OJK. Jadi mau nggak mau Indodana akan mengaktifkan DC lapangannya untuk menagih orang-orang nasabah galbay yang mulai nakal, mulai tidak membayar tagihan. Jadi buat teman-teman yang pinjam di aplikasi Indodana, harap lebih berhati-hati dari sekarang. Jangan pernah yang namanya malah galbay jika tidak terpaksa sama sekali. Nah, untuk yang keempat adalah aplikasi Julu. Banyak yang bicara aplikasi Julu ini aman di galbay, Bang. Aplikasi Julu ini tidak ada DC lapangannya, Bang. Itu dulu ya teman. Untuk sekarang ini terkonfirmasi dari aplikasinya Julu ini sudah mulai mengaktifkan DC lapangannya di sekitaran Jakarta saja, dekat markas mereka. Jadi untuk di luar Jakarta, saya konfirmasi masih lebih aman untuk yang namanya DC lapangannya tidak ada. Nah, Julu ini sudah mulai banyak orang yang sudah galbay teman, dan untuk kredit macetnya lebih dari 5%, dan ini sudah membahayakan sekali. Jadi Julu akan mengupayakan membayar DC lapangan untuk datang ke rumah teman-teman. Harap lebih berhati-hati, jangan takut, jangan yang namanya frustasi masalah ini. Kalau teman-teman nggak punya uang, sudah hadapi saja. Jadilah kesatria, jangan jadi pengecut teman. Kalau ada utang, kalau kita punya uang kita bayar, tapi kalau tidak punya uang ya sudah, kita galbay saja. Ini cuma masalah momentum bayar. Kita tidak bayar sekarang, tapi untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau kita punya uang berlebih, kita punya pendanaan yang besar, kita bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol.
mindsetnya harus seperti ini teman. Jadi jangan namanya galpay atau tidak bayar hutang terus kita kabur seperti itu, tidak boleh seperti itu. Mindsetnya harus diatur. Kalau kita tidak punya uang ya sudah kita galpay, tapi untuk 2 tahun 3 tahun 4 tahun kalau kita sudah punya pendapatan besar kita akan melunasinya. Jadi niat itu ada dan itu akan diteruskan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa ya teman, itu akan diwujudkan jika kita benar-benar berusaha dengan serius untuk mewujudkan, dan kita bisa terlepas dari jerat pinjaman online ini. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir adalah aplikasi UKU. Nah, aplikasi UKU ini banyak anakannya ya teman. Berarti banyak sekali orang yang sudah coba untuk menggalbay aplikasi UKU ini. Sangat berbahaya sekali karena aplikasi UKU ini sekarang sudah mulai ada DC lapangannya. Ayo ngaku siapa yang sudah galbay di aplikasi UKU, mohon tulis di kolom komentar ya teman. Karena aplikasi UKU ini sekarang sudah mulai pendadaannya besar. Dari Cina ini banyak sekali sudah menggelontorkan uangnya untuk menambah dana di aplikasi UKU ini. Nah, itu bisa menjadi efek jika UKU ini sekarang bisa untuk membayar DC lapangannya. Nah, kita tahu DC lapangan dari UKU ini bukan dari UKU-nya sendiri ya teman. Jadi pihak UKU membayar pihak ketiga untuk melunasi tagihan. Jadi dia membayar orang untuk menagih teman-teman. Jadi kalau ada masalah seputar DC lapangannya, UKU ini tidak bertanggung jawab karena itu di luar dari UKU ya teman. Dia cuma membayar pihak ketiga. Jadi dia bisa lepas tangan seenak sendiri. Jadi umpamanya developer dari UKU ini menagih secara sembarangan, berkata kasar, mengintimidasi, berbuat sesuatu hal yang bisa membuat teman-teman stres atau frustasi, bisa teman-teman lakukan ini karena ya UKU ini memang lepas tangan ya, pintar sekali karena ini membayar pihak ketiga bukan dari pihak UKU-nya sendiri. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan galbay di aplikasi UKU harap lebih berhati-hati karena ke depan mungkin akan ada penagihan dari developer UKU langsung ke rumah teman-teman. Nah, ini terkonfirmasi masih di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Untuk wilayah-wilayah lain seperti yang luar Jawa misalnya Medan, Papua, Aceh, Palembang itu tidak ada developernya, jadi lebih aman ke depan untuk yang pinjam di aplikasi UKU ini. Jadi teman-teman tulis saja di kolom komentar di mana domisili teman-teman, akan saya jawab apakah ada developernya atau tidak di aplikasi apa. Nah, saya akan coba untuk memberi edukasi lebih dan semangat lebih kepada teman-teman agar tidak ngoyo atau ngelokro dalam hidupnya teman. Jadi lebih semangat dalam hidup, jangan merasa ini sebagai beban hidup. Jadi teman-teman harus yakin bisa keluar dari jerat pinjaman online ini selama teman-teman berikhtiar, berdoa terus kepada Tuhan dan coba untuk melakukan hal-hal positif. Nah, kalau kita melakukan hal-hal positif maka itu seperti magnet ya teman. Jika kita melakukan hal positif maka di sekitar kita akan jadi positif dan itu bisa menjadikan impact yang bagus untuk kita ke depannya. Dan video singkat dari saya, jika kurang puas dengan video ini bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.